Ini udah beberapa minggu ini berita terkait dengan kematian demonstran di Bangladesh ini cukup masif juga di beranda-beranda sosial media ini. Setelah saya cari tahu, oh memang ini adalah akibat dari protes adanya kebijakan kuota dari pemerintah yang disediakan kepada keturunan-keturunan pejuang yang dulu ikut memerdekakan Bangladesh gitu. Ya, tapi bicara tentang sejarah beberapa kelompok yang ikut memperjuangkan negara sih ya bagus juga ya sebenarnya. Cuman kan suatu bangsa atau suatu negara itu kan bukan tentang sekelompok golongan. Oke lah dulu kakek neneknya ikut berjuang memerdekakan negara, tapi kan anak cucunya juga belum tentu ikut berjuang dengan kontribusi yang sama seperti generasi orang tuanya gitu loh. Sedangkan anak muda zaman sekarang kan tentu ingin semuanya berjalan sesuai dengan peluang yang sama dan adil lah. Kalau ada sekelompok orang hanya karena bapak ibunya atau kakek neneknya merasa sebagai orang yang berjasa, lalu anak keturunannya diutamakan, dikasih keistimewaan, lalu bagaimana anak-anak petani atau anak-anak buruh yang tidak memiliki jalur keturunan dari pejuang atau pahlawan kemerdekaan begitu. Hal-hal semacam itu mungkin akhirnya menjadi pemicu ketidaksukaan rakyat pada penguasanya begitu. Itulah mungkin pemuda-pemuda Bangladesh akhirnya marah kan ketika ada anak muda jutaan orang kesulitan nyari kerja, kesulitan menata hidupnya. Pemerintah yang sudah berapa ini udah sejak 2009 berkuasa ini tidak pernah gonta-ganti, beberapa kali pemilu pun dituding banyak curangnya juga. Nah, hal-hal semacam inilah mungkin akhirnya membuat kekecewaan itu menjadi meluap-meluap gitu. Jadi ketika ada kesempatan, akhirnya ya sudah menjadi clash di lapangan gitu. Ya mengingat banyaknya beratnya hidup dan kesusahan rakyat, pemerintah Bangladesh ini malah seenaknya memberikan kuota bagi sekelompok kecil orang yang diambil untuk diberikan kuota gitu. Nah ini yang bahaya ini nih. Militer beri sinyal dukung masa aksi tuntut Perdana Menteri Bangladesh mundur. Wah kalau sudah militer ikut campur, lalu protes jalanan yang besar itu tidak lagi diamankan atau tidak lagi dijaga oleh aparat, ya pasti kerusuhan akan meluas. Imbasnya ya tentu militer secara langsung maupun tidak langsung akan merestui people power itu untuk mengambil alih kekuasaan gitu. Dan akhirnya ini bisa mengarah ke ya semacam kudeta atau pengambil alihan kekuasaan, atau pemerintah yang berkuasa dipaksa turun, akhirnya digantikan oleh oposisi atau kekuatan-kekuatan dari unsur-unsur masyarakat yang protes gitu. Jadi kalau situasinya sudah begini, tentu Bangladesh akan mengalami goncangan sosial ekonomi politik yang akhirnya akan menunda perkembangan-perkembangan yang selama ini memang dari segi ekonomi sudah cukup bagus ya. Situasi seperti ini pasti Pakistan akan sangat senang sekali gitu, karena Pakistan itu kan melihat Bangladesh ini kan bekas wilayahnya yang merdeka dan sampai sekarang pun musuhan gitu. Karena Bangladesh itu karena dulu waktu merdeka itu dibantu India, jadi dia lebih dekat kepada India. Dan salah satu penguasa hari ini yang memerintah Bangladesh itu adalah teman dekatnya India gitu, karena sejarah dan karena situasi yang membuat mereka akhirnya bekerja sama gitu. Jadi dalam situasi ini pasti Pakistan sangat senang ini dengan ada demo-demo yang ingin menggulingkan pemerintahan yang berkuasa Bangladesh hari ini. Dan India justru malah memang diam saja, sama sekali tidak komentar. Mungkin dia wait and see kali ya. Ingin melihat apakah pemerintahan yang sekarang ini masih bisa bertahan atau justru protes yang sangat besar, keras dan memakan korban ini akan menjungkir balikan kekuasaan
Perdana Menteri yang sekarang nih. Kalau situasinya seperti itu, tentu India akan jaga sikap begitu, mewanti-wanti, wah jangan-jangan akan ada penguasa baru yang dia harus menyesuaikan diri lagi begitu. Ya memang bagus seperti Indonesia sih sebenarnya. Setiap 5 tahun sekali kekuasaan berganti, jadi tidak ada sumbatan-sumbatan aspirasi atau politik begitu ya. Karena kan yang namanya kekuasaan itu kalau terlalu lama juga orang malas juga. Itu aja yang berkuasa, harus gantian dong. Kan tidak ada satu atau satu kelompok saja yang becus memimpin suatu negara. Kelompok lain sebenarnya kalau dikasih kesempatan juga bisa gitu loh. Nah, makanya ketika ketidakpuasan sudah memuncak, situasi hidup serba sulit, ada banyak anak muda yang ingin berjuang, ingin mengeksplorasi dirinya, ingin berkarir, tapi tidak ada banyak kesempatan, dan ada segelintir orang malah dikasih keistimewaan gitu. Perasaan-perasaan itulah mungkin yang menciptakan apa yang hari ini kita sebut sebagai tragedi 98 itu kan begitu. Protes, orang demo ditangkepin, orang demo dipukulin, di penjara, dihilangkan, diculik. Itu sama seperti di Bangladesh itu yang kemarin juga banyak laporan tentang polisi Bangladesh yang kejam itu, apa tuh namanya itu, ada tuh kemarin tuh. Oh, namanya Batalion Aksi Cepat. Oh, iya. Ini nih, Rapid Action, namanya The Rapid Action Battalion atau RAB. Oh, ini nih tampang-tampang polisi yang sangat represif di Bangladesh tuh, ini tuh yang banyak ditakuti tapi juga dibenci itu ya. Kalau di zaman Iran itu dulu namanya Safak ini mirip-mirip ini. Dia kayak unit intelijen, unit keamanan yang sangat kejam, suka nyulik dan sangat represif ini. Ini kalau di Nazi ini SS ini kayaknya namanya ini. Oh iya benar tuh. Kalau di Nazi ini SS. Kalau di Iran zaman Reza Pahlavi itu Safak ini. Cuman ya ketika Reza Pahlavi digulingkan, penggantinya rezim Syiah Iran itu juga akhirnya mencontoh perilaku yang sama itu dalam banyak hal itu. Nah ini nih, kalau seandainya demonstran Bangladesh hari ini menang, dalam artian berhasil menggulingkan pemerintahan saat ini, pemerintahan Bangladesh saat ini akhirnya terjungkir dan mundur atau dipaksa mundur sehingga ada penguasa yang baru, saya pikir kayaknya RAB ini akan mungkin ini kali ya, dibekukan atau dibubarkan kali, atau dia akan dicopot semua komandannya, lalu yang dianggap bertanggung jawab atas pembunuhan demonstran, penyiksaan, penculikan, penghilangan paksa warga Bangladesh itu akan dimintai pertanggungjawaban. Lalu nanti mungkin ada semacam restrukturisasi atau reformasi atau pembersihan besar-besaran atau apa ya, reformasi besar-besaran lah itu. Masa sih polisi yang dari seragam sampai peralatan yang dia pakai itu dibeli dari pajak masyarakat, dari darah dan keringatnya penduduknya, ketika dia pakai seragam, pakai senjata, malah rakyatnya diculik, digebukin, disiksa, kan ya konyol juga, nggak logis gitu, nggak logik gitu tuh. Harus sadar diri lah gitu, jangan sampai rakyat Bangladesh itu situasi ekonomi sudah sulit, banyak pengangguran, banyak peluang yang hanya dikuasai segelintir kelompok, giliran demo menentang sesuatu yang korup, ingin menyampaikan keluh kesahnya malah dipukulin sampai ratusan orang pun sudah tewas itu datanya.
aparat semacam ini ya tentu nggak bisa dibiarkan, kita harus dibubarkan mestinya. Ganti lagi dengan polisi apa gitu atau batalion apa yang lebih karakternya itu lebih cinta pada masyarakatnya, lebih fokus pada mengejar yang benar-benar penjahat gitu. Kalau cuma orang meluapkan keluh kesahnya kan ya bukan penjahat tuh. Itu kan hanya rakyat yang menyampaikan aspirasi gitu loh. Makanya setiap pertaruhan kekuasaan dan upaya untuk mengoreksi kekuasaan itu kok selalu menimbulkan korban sebesar itu, gitu, sebesar ini gitu loh. Kenapa sih mesti ada orang mati untuk mengoreksi kekuasaan? Kalau memang sudah waktunya turun ya turun saja gitu loh. Kalau memang ada yang salah ya dibenahi. Kalau memang ingin membangun suatu bangsa atau negara, ya kebijakan itu untuk semua orang dong. Jangan untuk segelintir orang saja atau untuk lingkaran atau kroninya saja gitu loh. Yang namanya membangun bangsa dan negara itu sudah pasti harus adil, terbuka untuk semua dan adil untuk semua orang kesempatan itu. Tidak perlu membawa-bawa agama, tidak perlu membawa-bawa suku, tidak perlu membawa-bawa kelompok. Yang namanya sudah bernegara, jadi pemimpin negarawan itu ya juga harus memikirkan kepentingan baik yang dari kelompok yang lebih banyak atau lebih besar, juga sekaligus yang lebih kecil, lebih sedikit, lebih lemah. Itu namanya membangun bangsa dan negara. Ini saya mencoba untuk membaca berita-berita dari Bangladesh gitu. Maksudnya pemimpin-pemimpin Bangladesh, intelektual-intelektual Bangladesh itu harus paham bahwa kebijakan mengistimewakan satu kelompok apapun alasannya, baik sejarah atau kakek neneknya, bapak ibunya dulu ikut berjuang dan sangat berjasa pada negara, jangan itu dijadikan alasan utama untuk bikin kebijakan mengistimewakan anak keturunannya. Oke lah, bapak ibunya mungkin dulu tentara atau pejuang atau ikut berdarah-darah membela upaya kemerdekaan bangsanya atau negaranya. Tapi kan itu bapak ibunya. Yang mungkin sebagian besar juga sudah pada meninggal gitu. Tapi anak cucunya, apa kontribusinya pada suatu masyarakat atau suatu negara? Justru dari awal dia lahir sudah enak. Bapak ibunya sudah berjuang itu sudah mendapat keistimewaan. Di mana-mana orang yang ikut berjuang, ikut memerdekakan sesuatu itu kan pasti jadi pejabat kan. Rata-rata jadi pejabat. Artinya apa? Artinya dia berkuasa, dia ikut menikmati kekuasaan dari awal. Pengorbanannya itu sudah dibalas dengan lunas oleh situasi atau keadaan yang sudah dia nikmati dari awal. Jadi anak cucunya tidak usah lagi dikasih keistimewaan gitu loh. Karena anak cucunya bukan berjuang, bukan pahlawan, bukan ikut berjuang gitu loh. Dia kan hanya kebetulan lahir dari orang tua yang pernah berjuang gitu. Tapi bukan berarti dia ikut pahlawan juga gitu loh. Makanya ya sudahlah, kebijakan-kebijakan mengistimewakan di bangsa, di masyarakat, atau di negara manapun tidak usah. Kebijakan itu harus untuk semua orang. Kalau seandainya mau perekrutan PNS atau ASN atau pegawai negara ya ambil sesuai dengan kriteria objektif. Misalnya dia lulusan sarjana atau dia pinter atau dengan tes tertentu dia nilainya sekian-sekian. Nah, mau dia anak siapapun kalau memang nggak lulus ya nggak lulus. Kalau mau dia anak gembel yang hidup dari nyari rongsokan atau anak petani kecil atau anak buruh angkut di pasar pun kalau memang dia cerdas, dia pintar, dia memenuhi syarat, nilainya bagus, ya terima gitu loh. Itu nanti keadilan, kesempatan yang sama, kebijakan yang berbasis objektivitas dan kualitas intelektual itulah yang akan menyelamatkan suatu negara. Karena semua orang merasa fair, merasa adil, dan merasa tidak ada lagi diskriminasi atau pengistimewaan suatu kelompok gitu loh. Jadi kalau orang ingin jadi pegawai negara, ingin jadi ASN atau PNS, ya belajar yang rajin. Ya mencoba untuk bagaimanapun caranya bisa kuliah, bisa lulus, bisa menjadi sarjana begitu loh. Tidak ada urusan dia anak siapa, dia anaknya dari kelompok mana itu nggak penting. Karena banyak juga
Saya sendiri juga waktu kuliah juga banyak teman-teman anak orang kaya itu ternyata kuliahnya juga nggak bener gitu. Kuliahnya banyak main-main, banyak bergaul pada sesuatu yang tidak berguna, akhirnya kuliahnya kacau balau sampai nggak lulus pun banyak. Padahal dari segi anggaran dan biaya kuliah ya sangat mampu. Ya kadang-kadang itu kan hanya soal pendidikan, soal pendidikan dari orang tua aja gitu loh. Makanya semuanya tuh memang harus berdasarkan penilaian objektif gitu. Kalau sekarang sudah seperti ini, Bangladesh ini kan nggak mungkin akan selesai setahun 2 tahun itu polemik atau kekacauan hari ini. Nyawa ratusan orang sudah melayang. Lah keluarga yang anaknya atau bapaknya hari ini mati di jalanan ditembak polisi misalnya, apakah akan melupakan begitu saja? Bahkan kematian anggota keluarga yang semacam itu kan akan menimbulkan stres dan depresi dan bisa jadi balas dendam sehingga membuat kekacauan itu akan meluas gitu, karena keluarga dari korban kan tentu itu kan yang mati bukan anak ayam, itu manusia gitu loh. Kalau sudah begitu ya akan ada inilah semacam luapan dendam lah kalau begitu kan. Makanya ya kadang-kadang yang semacam ini penguasa yang ini apa yang berkuasa ini harus segera nyari solusi yang terbaik gitu loh. Jangan sampai misalnya kekacauan itu melahirkan darah dan hilangnya nyawa yang lebih banyak lagi, kasihan gitu. Masih satu bangsa satu negara mestinya bisa nyari solusi terbaik gitu. Cuman ya karena soal kekuasaan ini kadang-kadang berat untuk ditinggalkan gitu. Itu yang akhirnya membuat orang juga tidak mudah untuk melepaskannya gitu loh. Ini hanya apa ya, hanya pendapat pribadi, kayaknya kok ramai sekali Bangladesh ini kan. Oh ternyata banyak sekali yang mati gitu.